Siap, Bu. Oke, kita akan memulai pembelajaran saat ini. Gimana? Kira-kira sudah aman belum? Sudah nyaman belum kalau kita pembelajarannya sikapnya seperti ini? Sudah. Kalau sudah, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Kita akan masuk di dalam doa. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan memuji nama Tuhan dulu, ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji nama Tuhan. Roh Kudus Tuhan hadir di sini. 2, 3. Roh Kudus Tuhan hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari salah satu siswa untuk dalam doa. Iya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, sehingga anak-anak pada kesempatan hari ini boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran. Kiranya Tuhan akan menyertai pembelajaran ini dari awal sampai akhir, dan juga dunia yang akan menyampaikan pembelajaran ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk anak-anak. Siapa hari ini yang tidak masuk? Nihil? Oke. Kita langsung saja ke pembelajaran. Untuk hari ini Bu Guru mau memberikan materi pembelajaran, yaitu tentang nilai-nilai Kristen menjadi pegangan hidup. Di sini sebelum kita akan membahas materi lebih panjang lebar, kita akan membaca bersama-sama dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan makna dan fungsi nilai Kristiani bagi remaja Kristen. 2. Mengelaborasi Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. 3. Mencatat nilai-nilai Kristiani yang terkandung di dalamnya, kemudian mendiskusikan dalam kelompok. 4. Menampilkan hasil karya seni yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani. 5. Menjabarkan nilai-nilai Kristiani yang utama sesuai dengan Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10 dalam praktik kehidupan. 6. Menjabarkan peran hati nurani dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Sudah, di situ ada beberapa nilai Kristiani. Tapi di sini sebelum guru mengajak anak-anak membahas nilai Kristen, karena kita orang Kristen, tapi kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan nilai kira-kira. Ayo, anak-anak sudah pernah mendengar kata nilai? Sudah atau belum? Sudah. Apa sih arti nilai? Nilai apa ya? Menurut kalian nilai apa ya? Ya? Nilai adalah konsep. Betul? Yang lainnya? Nilai adalah
juga harus tahu sih apa yang dimaksud dengan nilai Kristiani, ya tak? Apa yang dimaksud dengan nilai Kristiani? Tadi yang katakan ini adalah pengajaran konsep. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa sih arti sebenarnya nilai? Nah, lihat dulu. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Oke, pinter semua karena membaca. Ini betul. Konsep tadi temanmu menjawab konsep. Bu guru tidak menyalahkan jawaban itu, ya kan? Karena di situ juga ada konsep, ya kan? Nah, tapi kurang tepat. Nah, kalau kita sudah tahu arti nilai seperti itu, nah sekarang sebagai orang Kristen kita punya nilai yang namanya nilai Kristiani. Kira-kira lebih lengkap dari ini ya? Nah, apa yang dimaksud dengan nilai Kristiani sekarang? Nah, kita lihat di sini. Nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Oke, di situ kalian lihat anak-anak, ada gambar. Gambar apa itu? Tuhan Yesus mengajar. Ya tak? Tuhan Yesus mengajar berarti Tuhan Yesus memberikan konsep kehidupan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita. Ya tak? Kita saat ini juga sudah menerima pengajaran Tuhan. Dikala kamu membaca firman, kemarin materi ini membaca firman, beribadah, berdoa, ya tak? Nah, berarti kita sudah menerima pengajaran seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam gambar ini. Nah, dalam gambar tersebut Tuhan Yesus mengajar, ya tak? Nah, anak-anak tahu sekarang di dalam diri kita ada nilai Kristiani sebenarnya. Ada nilai Kristiani yang sebenarnya sudah kita miliki, sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu nilai Kristiani dalam kehidupan kita. Apa? Satu, mengasihi Tuhan dan sesama. Sudah atau belum? Sudah dengan sungguh-sungguh? Sudah. Yang benar. Kan ke gerejanya kemarin katanya masih bolong-bolong. Berarti sudah sungguh-sungguh atau belum? Belum kan? Perlu ditinggalkan lagi deh. Yang kedua, Rendah hati. jujur, ya kan? Dan lain sebagainya. Termasuk kata dan perbuatan pun juga harus sama. Nah itu nilai-nilai dalam Kristiani di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya itu sudah kita alami. Tetapi ada nilai Kristiani yang perlu kalian lebih pahami lagi, yang terdapat di dalam kitab Galatia 5. Galatia 5, ayo hafal, harus hafal ayat 22 sampai 23. Apa itu? Nilai Kristiani dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Satu apa? Kasih. Satu? Kasih. Kasih. Sukacita. Oke. Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Oke, sebenarnya anak-anak kenapa sih sudah memegang kertas-kertas ini kok tidak dimanfaatkan sih? Kasih, sukacita Bu, damai sejahtera Bu, kan harusnya seperti itu. Ya enggak? Nah, itu ya, betul. Itu nilai yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22, nilai Kristiani. Tapi selain di dalam Galatia, ternyata juga ditegaskan lagi di dalam Matius pasal 5. Ayo, ada yang hafal salah satu? Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, salah satunya itu. Nanti anak-anak bisa menghafalkan sendiri di rumah, nggih. Jadi dari ayat ini disimpulkan
berbahagia, tetap bersukacita, ya toh? Seperti ini loh. Apapun yang terjadi mereka bersukacita, bergembira. Nah, ya toh? Sebagai orang Kristen harus seperti itu. Ojo sebagai orang Kristen punya masalah sedikit sedih, ya toh? Kita harus tetap bersukacita. Jadi di sini dari Markus 5 dijelaskan orang Kristen harus tetap berbahagia dan bersukacita. Jangan melihat situasi kita bagaimana akhirnya akan membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Nah, dari materi itu saya beri kesimpulan. Apa? Nilai Kristiani adalah merupakan nilai iman yang menjadi acuan atau penuntun bagi tiap orang beriman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, nilai yang menjadi acuan, menjadi dasar, ya toh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sekarang perlu tahu. Sekarang dengan majunya zaman, ya maju ya, maju. Ternyata juga kemajuan kenakalan remaja, ya benar. Nah, maka dari itu sebagai orang Kristen, bagaimana kita tidak ikut-ikutan, ya kan? Nah, banyak sekarang remaja yang tawuran, terus remaja yang bully temannya, ya kan? Nah, sekarang melihat hal seperti itu, kita sebagai orang Kristen itu harus prihatin. Oke? Apa mau ikut di dalamnya? Tidak. Dengan demikian, guru ada tugas ini. Kita mendiskusikan hal ini. Bagaimana kalau ada tawuran, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen kalau itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana itu? Bagaimana cara kamu supaya kasih sukacita tadi tetap menjadi bagian kehidupan kita? Sekarang anak-anak lakukan diskusi kelompok. Sudah saya bagi bahannya itu, kerjakan, ya kan? Kerjakan. Di situ ada tadi Bu Guru sudah jelaskan ada nilai-nilai Kristiani. Terus apa sih tanggapanmu dengan situasi zaman sekarang itu bagaimana sebagai orang Kristen? Nah, kerja yang bagus. Sudah selesai? Sudah selesai apa belum anak-anak? Yang sudah selesai kelihatannya kelompok 2 ya? Nah, kalau sudah, ayo sudah, yang lainnya sudah. Sekarang kelompok 2 mau mempresentasikan hasilnya karena dia sudah pertama kali selesai. Silakan kelompok 2 maju. Dibaca kelompoknya, namanya siapa? Kelompok 2 beranggotakan Dimas Utomo. Ya. Saya bagian dari Tuhan. Ya. Saya akan menyampaikan tentang nilai Kristiani. Nilai Kristiani yang pertama, kasih. Alkitab menyarankan kita untuk mengasihi Tuhan bersama segenap hati, jiwa dan akal budi serta mengasihi orang lain seperti diri sendiri. 2. Sukacita. Setiap situasi baik itu menggembirakan atau tidak, belajarlah untuk bersukacita. 3. Damai sejahtera. Karena kita melihat seluruh masalah akan menentukan damai sejahtera dalam hidup. 4. Kesabaran. Sabar bukan bermakna lamban, kompromi, bahkan menyerah, tapi tenang, tidak berburu-buru dan hanya dapat segala sesuatu. Misalnya, sebagai seorang siswa, maukah kita belajar bersabar menghadapi teman-teman yang sering memperlakukan baik semena-mena? Kemurahan. Kebanyakan orang bakal cuek kalau dia tidak hamil, orang tua ataupun orang saja yang tidak ke bagian tempat itu. Bagaimana kalau kita tidak peduli dari hal tersebut? Disinilah Tuhan mengajarkan kita sebagai orang Kristen untuk
murah hati bersama, tidak berbeda-bedakan, dan juga tidak menunda kebaikan. Sekarang ini dengan nilai-nilai Kristiani yang sebenarnya sudah tertanam di dalam kehidupan kita. Nah, oke, setelah itu diskusi sudah, ya tak? Diskusi sudah. Sekarang setelah melalui pembelajaran ini, bagaimana perasaanmu? Dengan kamu mendapatkan materi ini, perasaan anak-anak bagaimana? Senang. Oke, senang. Nah, selain itu, senang karena mendapatkan pengalaman baru. Dan kira-kira mau enggak anak-anak mau terus melatih? Nah, melatih buah-buah roh itu dalam praktek kehidupan kita. Mau nggih? Sedikit demi sedikit nggih? Mau ya, supaya kita ini benar-benar menjadi pelaku firman. Ya tak? Itu. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, anak-anak, Bu Guru punya soal yang perlu anak-anak kerjakan hari ini. Nah, perlu kerjakan hari ini. Ini Bu Guru bagi kertas dulu ya. Nih. Langsung aja dikerjakan di situ. Sudah ada di depan. Soalnya ada 5 soal. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, dikumpulkan di mana? Ibu cepat kasih nilai. Nah, supaya anak-anak tahu hasilnya bagaimana, sehingga kalau nanti ada anak-anak yang kurang dari KKM, anak-anak bisa sudah langsung apa? Meremedi, ya tak? Oke, hasilnya anak-anak setelah Ibu koreksi, hasilnya di sini ada 2 anak yang belum tuntas. KKM-nya berapa sih? 71. Tapi anak yang belum tuntas mendapat nilai 65 sama 68. Nah, yang lainnya sudah di atas KKM. Maka nanti anak-anak yang kurang dari KKM, anak-anak bisa kembali belajar lagi. Nanti ada ulangan lagi nggih. Siap-siap untuk minggu depan. Terus untuk anak-anak yang sudah mencapai KKM, nanti anak-anak masih terus belajar materi itu. Juga bisa anak-anak mendampingi teman-temannya yang nilainya kurang dari KKM, supaya anak-anak bisa mencapai nanti KKM. Ya, mau? Oke. Nah, baik anak-anak, pembelajaran sampai di sini. Ada pertanyaan atau tidak? Ya. Bagaimana dengan pembelajaran ini? Menyenangkan? Nah, kalau menyenangkan karena waktu, kita lanjutkan minggu depan. Ya. Nah, kita akan akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Mari silakan Celena untuk pimpin dalam doa.
Pembelajaran sampai di sini anak-anak. Anak-anak boleh kembali ke kelas masing-masing. Melanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang Ya.